Persib Bandung semakin solid di BRI Super League setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemenangan yang sebetulnya sudah bisa diprediksi karena kita tahu kalau kita melihat bagaimana perjalanan dari kedua tim di awal musim ini. Persib Bandung meskipun di awal musim agak sedikit tidak konsisten, mungkin karena banyaknya pemain baru, harus adaptasi para pemain tersebut sehingga sempat mengalami kemenangan, kekalahan, seri, dan sekarang performanya sudah mulai stabil karena setelah mengalahkan Persis Solo, artinya ini merupakan kemenangan keempat secara beruntun dari Maung Bandung. Di lain sisi, Persis Solo memang mengawali musim ini dengan cukup sulit karena kita tahu ada beberapa isu yang non teknis juga sempat berhembus dari dalam tubuh dari Persis Solo, dan terlihat juga di dalam lapangan ini Persis Solo sulit mengalami ataupun sulit mendapatkan kemenangan, bahkan belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kalau kita lihat bagaimana tadi pertandingannya, Persib Bandung tampil begitu dominan di babak pertama, dan menit 13 Lucho ini berhasil mencetak gol yang spektakuler, gol yang luar biasa, gol yang berkelas karena tendangannya itu sangat jitu, sangat keras, menghujam gawang dari Persis Solo. Dan juga bagaimana gol itu terjadi, kita lihat ini merupakan permainan dari Bojan Hodak yang sangat efektif. Hanya 3-4 sentuhan, bola sudah ada ataupun bola sudah mengancam gawang dari Persis Solo. Dan kalian harus lihat tadi ada juga peran dari seorang Ramon yang memang memiliki tubuh postur yang kekar, bisa menjadi shield, bisa menjadi tembok. Dan tadi umpan 1-2 dari Ramon dengan Lucho ini membuahkan keunggulan dari Persib Bandung di menit 13. Sayangnya Lucho harus mendapatkan kartu merah karena ada tendangan ke Tanaka, pemain dari Persis Solo, sehingga wasit ini harus mengganjar Lucho dengan kartu merah di menit 30-an. Dan tadi direspon oleh Bojan Hodak, pergantian pemain Sadil Ramdhani harus ditarik, menaruh seorang Adam Alis yang memang memiliki kriteria permainan yang bisa menjadi penyeimbang di lini tengah karena kehilangan seorang Lucho. Dan Persib Bandung tadi secara mengejutkan, tapi juga menurut gue itu memang disasar, diincar gol cepat di babak kedua ketika Persis Solo pastinya dengan keunggulan pemain ini akan keluar menyerang. Persib Bandung terlebih dahulu mendapatkan inisiatif serangan dan juga berhasil mengamankan keunggulan dengan skor yang lebih lebar 2-0 dari seorang Uliam Baros yang tampil begitu luar biasa. Golnya juga berkelas dari tendangan luar kotak penalti, ada Wantu dengan Beckham Putra, dua gol yang luar biasa. Dan kalau kita lihat ini merupakan juga pertandingan kesekian yang sudah dapat terlihat kerangka tim dari Persib Bandung. Gue sempat diskusi dengan beberapa pandit, ada dengan Bung Binder, ada dengan Coach Ripan. Gue tanya bagaimana ataupun siapa sebetulnya kerangka dari tim Persib Bandung, dan terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir kita tahu Teja Paku Alam ini terus dipercaya menjadi kiper nomor 1 Persib Bandung setelah pada 2 musim lalu ini sempat kehilangan tempatnya setelah cedera, sempat kalah dari Kevin Mendoza. Dan ketika Kevin Mendoza cabut, ada sebetulnya kiper asing yang masuk, tapi Teja Paku Alam bisa mendapatkan kepercayaan dari Bojan Hodak dan tampil luar biasa karena pada malam hari ini bukan merupakan clean sheet pertama dari Teja Paku Alam. Bahkan kemarin waktu lawan Selangor, Bangkok United juga ini Teja Paku Alam bisa mencatatkan clean sheet untuk untuk tim dari Persib Bandung. Dan clean sheet dari Teja Paku Alam itu juga tidak terlepas dari seorang Mati Kardi yang juga tak tergantikan. Kalau Persib Bandung punya seorang Nick Wipers yang 5 musim terakhir ini tidak tergantikan, untuk musim ini tampaknya kerangka di lini belakang ini ada seorang Mati Kardi, bek jangkung dari Argentina, yang secara konsisten ini dipasangkan dengan entah itu Barba ataupun Julio Cesar yang mengisi pos satunya gitu. Sementara untuk Kakang Rudianto ini juga mengisi U23, slot U23, tapi luar biasa di sisi kanan. Sementara Reinders ini juga pemain yang banyak dipuji oleh pandit, ini mengalami proses adaptasi yang cepat, begitu efektif. Dan tadi sebetulnya Reinders memiliki peluang di babak kedua, namun sayang mungkin karena udah terlalu capek, sprint juga tadi, sehingga bola dapat bisa diamankan oleh bek Persis Solo sebelum Reinders bisa mencetak gol ataupun mencoba untuk menendang ke gawang dari
Persis Solo. Sementara untuk Lucho dan juga Klok di lini tengah ini semakin padu dua gelandang ini, meskipun di awal ini sempat terlihat mungkin karena cara bermainnya sama, sempat tidak klop, sempat tidak jalan, tapi di 2-3 pertandingan terakhir ini lini pertahanan ataupun lini tengah dari Persib Bandung ini sangat bergantung pada seorang Lucho dan juga Mark Klok yang tampil begitu cair, begitu dinamis, multi posisi, saling mengisi, yang membuat lini tengah dari Persib Bandung menjadi hidup, menjadi penyambung dari lini belakang dan juga lini depan. Ulian Baros, gue udah bilang tadi, menjadi goal getter baru, pengganti dari David da Silva. Tapi gue mau komentar soal seorang Ramon yang begitu tampil luar biasa pada malam hari ini. Ini merupakan pertandingan terbaik seorang Ramon menurut gue. Meskipun tadi ada cetak gol dan juga harus dianulir oleh wasit karena dinilai handball, tapi perannya ini luar biasa. Ada beberapa peluang yang mengancam gawang dari Persis Solo, meskipun memang belum memiliki keberuntungan untuk bisa membuka keran golnya, menyusul Andrew Jung dan juga Ulian Baros yang sudah mencatatkan namanya sebagai pencetak gol dari Persib Bandung. Menarik karena ini merupakan kemenangan dari Persib Bandung yang membuat Persib Bandung berada di posisi kelima, meskipun selisih jaraknya antara Persib dengan Persija, Malut dan juga Persita ini hanya 1 poin dan masih tertinggal dari Borneo yang masih unbeaten hingga pekan ini. Tapi ini akan menjadi ancaman juga untuk Borneo karena Persib Bandung yang harus dilihat adalah bagaimana mereka memiliki kedalaman squad yang begitu luar biasa. Bangku cadangan yang mewah, bangku cadangan yang memiliki beberapa kartu yang bisa digunakan oleh Bojan Hodak untuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Karena ini merupakan liga, sehingga maraton menjadi kunci dalam persaingan BRI Super League. Habis ini Persib Bandung akan away ke Selangor. Ini juga menarik karena akan menentukan ataupun memperbesar peluang dari Persib untuk bisa lanjut ataupun lolos ke fase gugur. Gue kemarin sempat baca di salah satu portal, peluang Persib Bandung untuk bisa lolos ini sudah 71%, sangat tinggi, dan kalau misalkan nanti mendapatkan poin dari Selangor tentunya akan bisa memperbesar peluang Persib untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Ini juga menentukan nanti ranking dari Super League dari Indonesia yang juga sudah naik karena kemenangan dari Persib Bandung di beberapa pertandingan ACL 2. Jadi patut untuk disimak, dan setelah itu akan melawan Bali United di away. Ini juga pertandingan yang penuh gengsi, penuh drama, tidak banyak gol biasanya, tapi menarik untuk bisa dilihat bagaimana wajah baru Bali United bertemu dengan wajah baru dari Persib Bandung pada musim ini. Jadi bulan November akan menjadi menarik untuk Super League dan juga ACL 2. Dan sebelum gue mau menutup video ini, sedikit gue mau komentar. Sebetulnya gue lagi liburan, tapi kemarin tiba-tiba di DM dan juga di komentar postingan gue yang sebetulnya bukan soal sepak bola, ini banyak teman-teman yang tag, mention, bilang meminta gue untuk bilang ke Ketum PSSI Erick Thohir untuk mundur. Awalnya gue bingung kenapa tiba-tiba rame, dan ternyata ada potongan podcast gue di bulan Januari di Liputan 6 Sport, di channel Liputan 6, yang dipotong oleh salah satu akun. Gue nggak tahu apa tujuannya, tapi memang di situ Pak Erick pernah bilang kalau Glenn suruh saya mundur sekarang, saya akan mundur. Nah, konteks itu yang dipotong dan akhirnya diviralkan. Sekali lagi gue nggak tahu apa tujuannya, tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana dinamika akhir-akhir ini setelah Indonesia gagal lolos ke fase Piala Dunia, memang ada suara-suara tersebut. Nah, kalau boleh, gue mau kasih komentar atau pandangan gue soal hal ini. Sebetulnya gue malas, jujur ketika buat video ini, gue sempat diskusi lah ke beberapa rekan, karena gue hanya mau komentar soal sepak bola yang di dalam lapangan, dan kalau drama-drama di luar gini, wah males deh, soalnya ini dramanya udah kayak drama drakor gitu, yang satu dukung STY, yang satu dukung Kluivert. Gue nggak mau masuk ke konteks itu, tapi karena udah rame di Instagram gue mau kasih sedikit pandangan. Menurut gue nggak setuju kalau segampang itu kalian bilang Ketum PSSI Erick Thohir harus mundur. Tentu gue harus dengar dulu apa alasannya gitu. Karena kalau gue pribadi, terlepas dari kegagalan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, gue cukup puas dengan kepemimpinan seorang Erick Thohir. Karena based on pengalaman gue selama menonton timnas, selama menonton liga, jujur gue baru nonton timnas itu di 2008 waktu itu.
2007 konteksnya Piala Asia, ini kandang kita waktu itu, main di GBK lawan Bahrain, lawan Arab Saudi, dan juga setelah itu ada AFF 2008 lawan Thailand. Gue inget pertama kali gue nonton di GBK, dan setelah itu gue melewati juga 2010 bagaimana euforianya fans timnas saat itu hampir sama dengan euforianya saat ini. Bahkan Indonesia saat itu digadang-gadang bisa juara AFF untuk pertama kalinya, tapi dikalahkan Malaysia dengan anti klimaks di babak final. Dan setelah itu gue juga melewati bagaimana timnas dan juga federasi dibekukan akibat adanya dualisme antara ISL dan juga LPI. Dan harus gue akuin secara objektif juga, setelah titik terendah dari sepak bola Indonesia ketika dualisme itu terjadi, grafiknya sebetulnya naik. Entah itu di zamannya Pak Edi, di zaman Pak Iwan Bule, dan juga di zamannya sekarang Pak Erick Thohir. Kemarin gue sempat podcast dengan Pak Hamdan cerita bagaimana ada upaya mencari diaspora, naturalisasi pemain. Saat itu dilakukan Jordi Amat, kita ingat pertama kali datang, lalu ada Shane, ada Sandi, dan hal itu juga diakselerasi atau diteruskan oleh kepemimpinan dari Pak Erick Thohir. Kita tahu ketika Jesus masuk, ketika Max Hilgers masuk, ketika Tom Hai masuk, Calvin Verdong masuk, Martin Pas masuk, Audiora masuk, tentu ada peran dari seorang Erick Thohir di situ, dan pemain-pemain yang masuk itu juga yang membuat timnas Indonesia bisa lolos hingga ke kualifikasi ronde keempat. Karena gue sempat dengar bagaimana sulitnya melakukan naturalisasi dari seorang Pak Hamdan gitu. Jadi gue tahu susahnya membuat para pemain ini untuk bisa percaya dan juga mau membela timnas Indonesia. Tentu karena banyak pertimbangan. Mereka memiliki paspor yang lebih kuat kalau di luar sepak bola ya, memiliki paspor Belanda yang lebih kuat, tapi mereka harus melepas itu, melepas privilege-nya, dan juga mau membela Indonesia yang juga menjadi tanah air mereka, ada darah mereka, ada darah Indonesia di tubuh mereka gitu. Jadi ada proses yang tidak segampang itu membuat mereka untuk bisa membela Garuda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kalian meminta untuk mundur karena memecat Sintayong, ini memang debatable karena gue tahu kondisinya. Gue juga dengar beberapa podcast, banyak orang yang mengatakan keputusan yang salah. Ya betul salah, karena sekarang Indonesia gagal. Kalau Indonesia sekarang lolos, mungkin suara-suara tersebut juga tidak terdengar gitu. Tapi kalau kalian, kalau gue mencoba untuk melihat dari sisi perspektif yang lain, mungkin ada pertimbangan lain yang harus membuat Sintayong waktu itu dipecat. Udah ada beberapa yang spill di podcast lain. Gue juga dengar dari narasumber langsung yang memang terlibat, yang ada di ruangan itu, yang ada di dalam tim, bagaimana situasinya. Dan gue juga setelah mendengar itu dari tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang. Dan ketika keputusan itu diambil, ya mungkin gue bisa memahami kenapa akhirnya diambil. Dan ketika itu gagal, itu merupakan resiko yang tentu gue juga yakin Pak Erick udah tahu resiko itu gitu. Dan pada akhirnya federasi dan juga Pak Erick yang memiliki wewenang menunjuk siapa. Kluivert ditunjuk dan ternyata gagal, itu juga baik lagi menjadi resiko dari federasi. Tapi yang mau gue tekankan adalah baik lagi konteksnya. Kalian meminta mundur itu karena apa gitu? Karena jangan karena hanya 1-2 orang kalian minta mundur, karena meskipun timnas ini penting, tapi gue melihat dari point of view yang lebih luas. Selain dari timnas tentunya, gue juga melihat bagaimana liga itu dibetulkan lah, ataupun dijadikan lebih baik. Gue nonton liga dari ISL 2007 di Antv waktu itu sampai sekarang. Gue lihat VAR yang selama ini menjadi wacana dari 2020, gue ingat tahun depan dan tidak jadi, dan berhasil direalisasikan. VAR itu juga bukan pakai biaya yang murah gitu, itu juga mahal dan perlu pelatihan, perlu SDM, perlu teknologi yang juga harus didatangkan. Jadi itu juga menjadi salah satu mungkin prestasi. Memang federasi ini banyak kekurangannya yang tentu harus kalian kritik sebagai fans timnas, karena kalian juga berhak, kalian adalah pecinta timnas, kalian pemilik timnas, jadi kalian juga berhak untuk bisa mengkritisi. Tapi sekali lagi, kritik dengan alasan yang logis, alasan yang masuk akal, bukan personal, bukan hal yang remeh-temeh, karena pada akhirnya ini akan berdampak, keributan sepertinya akan berdampak ke tim nasional kita. Tapi yang perlu
gue ingatkan adalah siapapun pelatihnya, siapapun ketua umumnya, pada akhirnya timnas yang selalu kita dukung dan kita harus bersatu untuk mendukung itu agar Garuda memang harus bisa terus berjaya dan juga terbang tinggi. Piala Asia nanti akan menjadi ujian untuk seorang Erick Thohir, keputusan lainnya, karena gue kemarin sempat nanya apakah secepat itu pelatih akan ditunjuk. Informasi yang gue dapatkan tidak, karena tidak ada urgensi. November ada FIFA Matchday dan juga diberikan untuk U23 persiapan SEA Games, sehingga memang tidak ada urgensi untuk secepat itu menunjuk pelatih. Jadi kita nantikan, biarkan federasi bekerja, kita lihat apakah nantinya progres ataupun target Piala Asia di 2027 dan juga Piala Dunia di selanjutnya ini bisa tercapai. Kita lihat bagaimana nanti pelatih yang ditunjuk dan juga dipilih, dan semoga federasi bisa mempertimbangkan dinamika ini, suara-suara ini, agar tidak asal menunjuk pelatih dan juga memilih pelatih yang memang pas untuk karakter pemain timnas Indonesia.